Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Gede Bagus Darmanyana, NIM 1909511102 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kelahiran anak babi yang baru lahir dari mata kuliah manajemen dan kesehatan babi. Yang pertama itu ada pendahuluan. Dalam peternakan babi perlu adanya manajemen yang baik meliputi keadaan kandang, pakan, serta sistem pemeliharaannya. Selain itu juga untuk meningkatkan produktivitasnya perlu diketahui mengenai tata cara pemeliharaan sesuai dengan tahapan umurnya. Terlebih untuk babi yang baru lahir, karena sejak lahir hingga 10 hari anak babi akan rentan dan sensitif terhadap lingkungannya. Selanjutnya itu ada tata cara induk beranak. Tata cara yang paling kritis adalah pada waktu induk akan beranak. Pada waktu beranak, induk dapat berbaring membentangkan tubuh dan menendang ke belakang dengan kaki ke atas, atau dapat berguling ke sisi lain. Setiap bergerak, cairan dipaksa keluar dari alat kelamin, sehingga fetus keluar dengan usaha induk mengeluarkan. Perlu diperhatikan, induk gemetar dan menekan dadanya akan pada selang waktu tertentu. Seekor induk atau babi dara biasanya beranak dengan merebahkan diri pada suatu sisi dan meletakkan bagian punggungnya pada dinding atau bagian lain yang mendukung atau menopang, tetapi dalam keadaan terisolasi. Induk dapat melahirkan sebagian anaknya pada keadaan terbaring dengan perut di bagian bawah, bahkan dapat juga melahirkan dengan posisi kaki di atas satu. Biasanya anak babi dilahirkan dengan jarak kurang dari 1 menit hingga 20 menit. Bantuan harus diberikan apabila terjadi suatu penundaan atau ketika terjadi ketegangan tanpa seekor pun anak babi dilahirkan. Induk yang sedikit terlambat beranak harus disuntikkan dengan 2 mili ekstrak pituitari pada bagian pahanya. Beberapa induk terutama babi yang beranak pertama kali cenderung memakan anaknya atau kanibalisme selama atau segera setelah beranak. Apabila diganggu dengan anak babi yang sedang menjerit atau diganggu dengan suara lain, induk babi segera menyentak anak babi yang baru lahir. Pada kondisi demikian, anak babi harus dijauhkan dari induk dan dikembalikan ke induknya hanya setelah induk mengembangkan naluri keibuannya. Pengaruh kebisingan menyebabkan perpanjangan waktu atau lama melahirkan reaksi akan beranak. Dengan demikian disarankan supaya tidak mengganggu induk pada saat beranak kecuali kesulitan dalam melahirkan anaknya. Kandang harus dijaga tetap bersih, kering saat beranak. Kandang beranak yang selalu kering dapat menolong untuk mencegah anak babi mencret dan menjaga agar bagian ambing tidak tertutup oleh makanan yang berair seperti adonan yang menyebabkan air susu induk babi yang baru beranak menjadi hilang. Kondisi lingkungan tidak menyenangkan, air susu hanya kadang-kadang keluar atau tidak sama sekali sehingga anak babi menjadi lemah dan dapat mati secara tiba-tiba. Kematian anak babi sangat menonjol apabila tata laksana dan pemeliharaan induk dan anak kurang baik. Penyebab kematian anak babi adalah mati saat lahir akibat kelemahan atau kelaparan, tertindih atau terjepit induk, penyakit yang timbul, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya itu ada tata laksana anak babi yang baru lahir. Segera setelah anak babi dilahirkan, lepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuhnya dengan sehelai kain kering. Dengan demikian anak babi menjadi kering dan mencegahnya dari kedinginan. Lepaskan sesegera mungkin setiap cairan yang mengganggu lubang hidung dan mulut. Apabila anak babi tidak dapat bernapas secara bebas, pegang kedua kaki belakang dan kepala ke bawah dan ayunkan perlahan untuk mempercepat pelepasan cairan dari lubang hidung. Juga dengan mengurut pelan-pelan pada bagian dadanya dan menghisap keluar cairan dari lubang hidung dapat merangsang pernapasan. Kadang-kadang suatu atau lebih anak babi yang lahir seperindukan ada yang lemah dan kelihatan tidak hidup. Periksa bagian tali pusar dan apabila ada gerakan atau denyutan pada bagian pangkal pusar, masih ada kemungkinan untuk menghidupkan anak babi kembali dengan pernapasan buatan. Prosedur berikut yang umum dilakukan dalam 24 jam setelah lahiran dan sering segera setelah beranak.
telah ditentukan. Seluruh prosedur umumnya dilakukan pada waktu yang sama. Selain itu ada memotong tali pusar. Tali pusar adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan, tetapi menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Dengan demikian tali pusar harus dipotong dengan cara sederhana seperti berikut. Pertama yaitu ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutus benang steril untuk menyatukan. Tidak ada bahaya karena pendarahan melalui arteri dari tali pusar. Potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Oleskan di tempat pemotongan dari tali pusar dengan iodium tiskutri keras untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Selanjutnya itu ada memotong gigi. Anak babi yang lahir dengan 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam, 2 pasang pada bagian tiap rahang disebut gigi hitam, gigi jarum, atau gigi serigala. Meskipun gigi tersebut cukup penting pada anak babi, namun gigi tersebut harus dipotong karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungan bagi peternak. Alasan mengapa dilakukan pemotongan gigi adalah sebagai berikut. Pertama, gigi sensitif menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk menolak untuk menyusui anak-anaknya. Yang kedua, apabila anak babi berkelahi untuk merebut susu puting susu atau bermain samanya, gigi dapat menyebabkan luka pada muka di mana luka tersebut dapat merupakan jalan masuknya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Salah satu tujuan dari peternakan babi adalah memaksimumkan anak babi yang hidup. Pemotongan gigi harus tidak menghasilkan gigi yang hancur di bawah garis gusi dan harus dilakukan secara higienis. Pemotongan gigi biasanya dilakukan oleh satu orang seperti berikut. Langkahnya itu pertama, pegang kuat anak babi dengan satu tangan di mana 3 jari menahan rahang dan ibu jari menekan di belakang leher dengan arah berlawanan. Masukkan jari telunjuk pada satu sisi dari mulut, persis di belakang gigi. Jarum mendekati ujung lidah. Dengan alat pemotong gigi atau alat pemotong kuku biasanya. Potong gigi di atas gusi. Penting untuk menghindari pemotongan gigi sampai dasarnya dengan membuat sudut yang tajam atau bergerigi yang dapat menyebabkan luka pada gusi dan lidah. Yang selanjutnya itu ada pemotongan ekor. Menggigit ekor adalah salah satu masalah yang sering terjadi hampir semua peternakan babi. Maka secara rutin dilakukan pemotongan ekor anak babi baru lahir. Panjang ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor, tetapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Pendarahan yang semakin sedikit terjadi apabila beberapa alat digunakan tumpul. Pada umumnya perhatian khusus harus diberikan terhadap kesehatan dan kebersihan selama melakukan pemotongan ekor di usaha peternakan. Yang selanjutnya itu mendapatkan kolostrum. Segera setelah pemotongan gigi, letaknya kembali anak babi bersama induknya agar anak babi dapat menyusui atau memperoleh air susu pertama atau kolostrum yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Penyebaran kolostrum adalah kritis untuk kehidupan anak babi yang harus lahir, sebagaimana fungsinya yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Hal yang perlu dicatat bahwa secara bertahap terjadi perubahan kolostrum menjadi air susu pada 2-3 hari periode transisi. Apabila ada anak babi yang lemah, harus diberikan kesempatan yang baik untuk menyusui dengan mengarahkan anak-anak babi ke ambing induknya. Yang selanjutnya itu ada penyuntikan zat besi. Anemia pada anak babi menyusui merupakan masalah yang telah lama diketahui secara baik oleh para peternak maju. Hal ini terjadi disebabkan oleh kekurangan zat besi di mana plasenta dan ambing tidak efisien memindahkan mineral tersebut. Penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah dapat diberikan baik melalui mulut maupun suntikan. Dalam air susu induk, kandungan zat besinya sangat rendah dan anak babi yang lahir menyimpan
zat besi dalam jumlah yang terbatas, di mana biasanya hanya mencukupi kebutuhan dari 1 minggu setelah lahir. Pada waktu lahir, dalam tubuh anak babi mengandung kira-kira 40-50 mg zat besi. Disimpan terutama dalam hati, di mana anak babi mulai menggunakan segera setelah lahir. Secara rata-rata anak babi membutuhkan 7 mg zat besi setiap hari pada minggu pertama setelah lahir, sedangkan air susu induknya hanya dapat memberikan 1-2 mg per hari kepada tiap ekor anaknya. Dengan demikian anak babi akan kehabisan simpanan zat besi dan anemia akan timbul setelah 1 minggu. Apabila anak babi tidak teramati, perkembangan anemia dan risiko kematian akibat mencret, radang paru-paru, dan penyakit menular lainnya. Anemia bukanlah masalah yang sering apabila ternak babi memelihara di luar kandang atau dilepas. Anak-anak babi selalu kontak dengan tanah yang secara alami kaya dan sumber zat besi yang diperlukan. Akan tetapi anak babi yang dipelihara selamanya dalam kandang dapat mengalami kekurangan zat besi kecuali diberi tambahan sebelum cadangan atau simpanan zat besi habis dipergunakan. Penyuntikan zat besi dan ikatan lain biasanya dianjurkan diberikan ketika babi berumur 3 hari. Setelah hasil yang memuaskan dapat memperoleh jika anak babi disuntik sewaktu-waktu pada minggu pertama setelah lahir. Penyuntikan cairan zat besi secara meyakinkan dapat mempertahankan hemoglobin pada taraf yang sangat tinggi, tetapi dapat menyebabkan luka pada tempat penyuntikan. Penitipan anak babi dan makanan buatan. Anak babi yang kehilangan induknya dapat terjadi karena beberapa faktor seperti induk mati setelah beranak apabila yang luka tidak dapat menyusui atau jumlah anak babi yang terlalu banyak. Anak babi dari induk demikian hanya dapat memelihara dengan berhasil apabila anak-anak babi tersebut memperoleh sejumlah kolostrum yang cukup. Untuk pemeliharaan anak babi yang kehilangan induk dapat melakukan dengan menitipkan pada induk yang tidak ada air, susu, dan induk yang mempunyai beberapa anak saja. Penitipan adalah memindahkan anak babi dari satu induk ke induk lain dalam suatu kelompok bibit. Penitipan dapat berhasil apabila induk ditangani dalam kandang yang mempunyai tempat beranak mulai dititipkan dalam waktu 48 jam setelah lahir. Pemindahan baik dilakukan lebih dini dengan kehidupan sebelum pemeliharaan puting sudah tetap, dan anak babi akan kuat dan lebih mengerti akan lebih berhasil dan dalam penitipan. Untuk atau waktu penitipan merupakan hal yang penting karena puting susu yang tidak digunakan akan menjadi kering. Meskipun dipindahkan pada umur dini, peternak masih akan menjumpai masalah karena induk dapat dengan mudah mengenal anak-anak melalui isyarat penciuman, dan kemampuannya itu akan semakin meningkat dengan mengingatkannya umur babi. Banyak cara efektif yang telah dilakukan oleh para peternak untuk menghalangi induk dapat mengenal anak-anak babi yang bukan anaknya. Salah satu cara untuk dapat menerima anak babi yang baru dengan pasti adalah menyatukan anak-anak babi dari induk dengan anak babi titipan dalam satu kontak selama 1-2 jam. Setiap anak babi tersebut tidak menyusui hingga mereka mempunyai bau yang sama. Mengolesi anak babi yang dengan air kencing induk adalah satu cara yang lain. Menyiram anak-anak babi termasuk induk dengan bau-bauan, obat pembasmi hama penyakit atau bau-bauan yang lain untuk menyamankan baunya sangat disenangi oleh peternak dibanding cara lain. Pemeliharaan anak babi yang kehilangan induk dapat juga menggunakan beberapa pengganti susu. Para ahli di Universitas Dakota Selatan menyarankan menggunakan air susu campuran dengan komposisi pertama 1 liter air susu sapi yang sudah dipasteurisasi. Yang kedua itu 0,3 liter air susu dengan setengah kepala susu dan setengah air susu, dan 3 telur mentah. Bahan-bahan tersebut dicampur dan disiapkan dengan temperatur 3 derajat Celcius. Campuran dikocok dengan sebagian dipanaskan melalui sampai 29 derajat Celcius. Sebelum diberikan kepada ternak, pemberian makan dilakukan dengan menggunakan sedang karet yang sesuai dengan penyambungkan ke alat penyemprot. Ujung selang dimasukkan ke dalam mulut babi yang langsung dipompakan ke kerongkongan kira-kira 7,5 cm mengarah ke darah
daerah jantung. Setiap ekor babi menerima dosis 15 cc campuran pada 5 jam hari pertama setelah lahir dan 20 cc pada hari kedua. Pembuatan tanda dan nomor. Tiap ekor anak babi dalam seperindukan harus diberi tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir guna mengukur penampilan dari kelompok, kebijaksanaan dalam mengafir, dan menegaskan dalam menyeleksi bibit pengganti. Para peternak kecil biasanya memberi tanda pada babi dengan membuat titik-titik pada kulit atau tanda-tanda tertentu pada bahu. Di pihak lain, para peternak komersial di mana dapat ratusan bahkan ribuan anak babi dari berbagai umur dalam kelompok. Pembuatan tanda atau umur dapat dilakukan dengan cara pemotongan daun, telinga, dan tato. Selain itu juga bisa dengan menggunakan AirTag, cap bakar, pilok, dan sebagainya. Tetapi cara ini kurang umum dilakukan oleh para peternak babi. Kastrasi atau kebiri. Kastrasi adalah suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan yang terbaik dilakukan pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Pada umur ini anak babi dengan mudah ditangani. Syok dengan gangguan pertumbuhan dengan minim, dan kesempatan luka terkena infeksi sangat keras karena tempat atau kandang menyusui lebih bersih daripada kandang ternak babi kesepihan. Kastrasi anak babi dilakukan terutama untuk mencegah individu yang tidak diinginkan dari gambaran dirinya sendiri. Fasilitas pemberian makan secara bersama dan juga untuk tata laksana praktis lainnya. Tujuan dari pengebirian adalah untuk memperbaiki karkas akan tetapi kenyataan secara keseluruhan memperlihatkan bahwa pertumbuhan babi jantan hampir sama bila tidak lebih cepat daripada babi kebiri pada umur pasar yang sama, dengan efisiensi penggunaan makanan dan kualitas berkas yang baik. Apabila seekor babi akan dikastrasi, kita tidak hanya harus mempertimbangkan umurnya tetapi juga kesehatan dan kemampuan dari ternak terhadap kondisi cekaman atau stres. Melakukan kastrasi adalah suatu operasi yang sederhana tetapi hal ini dapat menimbulkan bahaya apabila seekor babi mempertimbangkan kondisi ternak dengan lingkungannya. Kastrasi dapat berhasil pada setiap musim, akan tetapi paling baik melakukan apabila keadaan cuaca menyenangkan. Dipilih hari yang cerah, sejuk, hindarkan cuaca dingin, basah, dan beruap. Anak babi yang baru lahir tidak mampu mengatur suhu tubuhnya selama umur 2-3 hari. Tambahan panas diberikan selama keadaan dingin atau cuaca buruk. Salah satu cara umum yang dilakukan untuk menanggulanginya adalah menggunakan lampu 250 watts yang digantung. Hal ini berguna untuk memberi kehangatan dan menarik perhatian anak babi agar menjauhi induk apabila tidak sedang menyusu. Bola lampu yang digantung kira-kira 70-76 cm dari lantai disesuaikan dengan pertumbuhan anak babi. Anak babi yang tumbuh dengan cepat dari sejak lahir, kebutuhannya makanan akan meningkatkan. Dengan pertambahan umur, air susu dari induk akan menurun setelah puncak produksi yang dicapai kurang lebih 3 minggu setelah beranak, sehingga pemberian zat makanan dan ransum anak babi yang lezat dan disukai anak babi sangat diperlukan. Memberikan makanan anak babi pada waktu menyusui baik dimulai pada waktu kira-kira 1 minggu. Hal ini memberikan jaminan bahwa anak babi mengonsumsi makanan penguat yang cukup sebelum produksi air susu dari induk mulai menurun. Anak babi yang dipisahkan untuk memakan ransum kering sebelum disapih adalah menguntungkan baik untuk proses pencernaan dan tingkah laku makanannya. Pembentukan lebih awal kemampuan bakteri dari pencernaan makanan yang bukan susu dan diperkecil cekaman penyepihan, dan dari segi tingkah laku hal tersebut sangat baik karena telah mengetahui bahwa makanan sering kering adalah suatu untuk dikonsumsi. Kebanyakan peternakan intensif di luar negeri menyapi anak seperindukan pada rantaran umur 4-6 minggu. Biasanya anak babi yang disapih pada umur 2 bulan induk akan mengalami kondisi yang menurun di mana pada banyak kejadian tidak mau untuk segera dikawinkan kembali setelah penyapian anak-anaknya. Apabila penyapian dilakukan lebih awal dari 56 hari, seekor induk dapat beranak kira-kira 4-5 kali dalam 2 tahun, di mana induk biasanya birahi pada
hari ketiga sampai hari ketujuh setelah penyepihan. Suatu keuntungan dari penyepihan ini adalah menghasilkan jumlah kali beranak atau frekuensi beranak yang lebih baik atau lebih banyak per induk per tahun, sehingga sangat menguntungkan bagi peternak babi. Sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.